Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Farik, selaku fasilitator KM10 dan Pak Ridho selaku mentor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esmi Nurfitri dari KM10 dan teman saya yang bertugas sebagai moderator membantu saya dalam membuat video ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dalam tugas akhir analisa network media sosial, di mana saya mengambil topik kematian yang diambil dari dataset COVID. Dalam presentasi ini, topik pembahasannya, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan analisis, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada pemrosesan data, yang terdiri dari tokenisasi, streaming, penghilangan kata alay, dan filter. Yang kelima ada analisis data, dan yang keenam pembahasan, serta yang ketujuh adalah simpulan. Mari kita mulai. Latar belakang. Kondisi Indonesia saat ini diketahui sedang memburuk akibat COVID-19. Bahkan jumlah kasus kematian dalam sehari akibat COVID-19 di Indonesia sempat menjadi yang tertinggi di dunia. Kematian akibat COVID-19 ini sempat beberapa hari trending di media sosial Twitter. Banyak masyarakat yang berkomentar baik pro maupun kontra, dan banyak juga masyarakat yang saling memberi dukungan kepada orang-orang yang ditinggalkan akibat terpapar COVID-19. Salah satu topik yang ramai dibicarakan dari pandemi COVID-19 ini adalah kasus yang meningkat di kuartal kedua. Hal tersebut tentunya menjadi sorotan dan patut untuk dianalisis. Selanjutnya, tujuan analisis, yaitu untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai topik kematian. Yang kedua, untuk mengetahui kata yang berhubungan dengan topik kematian. Dan yang ketiga, sebagai informasi agar mudah dalam untuk mengevaluasi. Pada rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, mengapa banyak masyarakat menanggapi topik kematian. Yang kedua, apa kata yang berpengaruh dalam topik kematian. Dan yang ketiga, informasi apa yang dibutuhkan untuk evaluasi. Pada pemrosesan data, yang pertama kita melakukan tokenisasi. Tokenisasi ini adalah proses membagi teks atau kalimat menjadi token-token. Contohnya, pada kata catat akan dipisah pada beberapa kalimat akan dipisah menjadi catat 17 kematian akibat COVID-19 hari ini, termasuk 6 di Sendakan dan 4 di Tawau. Yang selanjutnya ada proses steaming, yaitu proses mereduksi kata-kata berimbuhan. Hasilnya adalah kata dasar. Contohnya yaitu kematian menjadi mati, lalu termasuk menjadi masuk, sepadan menjadi padan, dan seterusnya. Selanjutnya yang proses ketiga yaitu memformulasi kata-kata alay, yaitu mengubah kata alay menjadi kata sebenarnya. Dapat dilihat di tabel yang ada di PowerPoint ini. Dan yang proses selanjutnya adalah filter stop word, yaitu menghilangkan kata-kata tidak bermakna. Jadi kata-kata yang tidak memiliki makna akan dihilangkan dan menjadi kata-kata yang hanya dapat dianalisis saja. Selanjutnya, pada analisis data, setelah melakukan pemrosesan data, maka didapat data bersih yang siap untuk dianalisis. Contoh datanya adalah sebagai berikut, yaitu adalah data COVID. Pada analisis data selanjutnya, kita melakukan menghitung degree centrality, between centrality, closeness centrality, dan eigenvector. Yang pertama, DC yaitu untuk menghitung jumlah interaksi yang dimiliki oleh sebuah node. Contohnya COVID pada
kategori ke-38, virus ada di kategori 4, yatim ada di kategori 2, dan seterusnya. Kemudian pada BC atau Between Centrality, yaitu untuk menghitung seberapa sering sebuah node dilewati oleh node lain untuk menuju ke sebuah node tertentu di dalam jaringan. Contohnya, ada pada data yang telah saya paparkan, yaitu mohon maaf sebelumnya ya, yaitu ada misalnya fakta di angka 2 juta, lalu DPR ada di 37 jutaan, dan seterusnya. Untuk sisi yaitu closeness centrality, yaitu untuk menghitung jarak rata-rata antara suatu node dengan seluruh node lain di dalam jaringan, atau dalam kata lain mengukur kedekatan sebuah node dengan node lain. Ditunjukkan pada data yang telah saya lampirkan. Dan yang terakhir ada eigen centrality, yaitu untuk melakukan pengukuran yang memberikan bobot lebih tinggi pada node yang terhubung dengan node lain yang juga memiliki nilai centrality tinggi. Selanjutnya, ini adalah data nodes dan data edge. Untuk nodes itu adalah simpul-simpul yang saling berhubungan, sedangkan edges itu adalah yang menghubungkan beberapa nodes. Dapat dilihat datanya pada tabel yang sudah dilampirkan. Kemudian visualisasi nodes dan edges dengan Fish Network. Visualisasinya lebih terpusat di tengah, dan beberapa node lain yang terpisah-pisah ada di sekitarnya. Pada visualisasi yang terakhir, yaitu visualisasi final dengan Fish Network, yaitu memvisualisasikan semua proses yang telah dianalisis sebelumnya. Next. Hasil visualisasi yang pertama, yaitu terdapat 3 lingkaran yang cukup terpusat dan cukup besar. Yang pertama, lingkaran pertama yaitu mengandung kata kematian, lingkaran yang kedua mengandung kata COVID, dan lingkaran ketiga mengandung kata kes. Hasil analisis dari visualisasi yang telah kita lihat, yaitu dari visualisasi yang telah didapat, yaitu komunitas terbesar ada pada kata COVID, kematian, dan kes. Pengidentifikasian kata-kata pusat tersebut dapat berguna untuk mengetahui secara real topik apa saja yang sedang dibicarakan oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebagai penyalur informasi bagi pihak yang membutuhkan dalam menyebarkan informasi preventif kematian COVID-19, meluruskan informasi, memantau aktivitas interaksi masyarakat, dan penanggulangan kematian COVID-19. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.